Seni PDKT yang bikin hati kliengan. Pernahkah kamu merasa saat berada di dekat seseorang ada semacam gelombang aneh yang membuat jantungmu berdegup lebih cepat dari biasanya? Senyumnya terasa lebih manis, bicaranya lebih menarik, dan entah kenapa dunia di sekelilingmu terasa sedikit lebih cerah. Selamat datang di fase yang seringkali bikin kita senyum-senyum sendiri, kadang juga galau gak jelas, yaitu proses pendekatan alias PDKT. PDKT ini, kalau dipikir-pikir, mirip seperti kita sedang menari. Ada langkah maju, langkah mundur, kadang saling menatap, kadang pura-pura tidak peduli. Ada ritme yang harus dijaga, ada irama yang harus dipahami, dan yang paling penting, ada chemistry yang harus dibangun. Ini bukan sekadar tentang mengirim pesan "lagi apa" atau "udah makan" setiap hari. Ini adalah tentang seni membangun jembatan emosional, menemukan titik temu, dan perlahan-lahan membuka diri satu sama lain, menciptakan sebuah koneksi yang unik dan tulus. Kita seringkali mendengar berbagai mitos dan tips tentang PDKT. Ada yang bilang harus jual mahal, ada yang menyarankan untuk selalu ada juga yang menyuruh kita menjadi sosok yang misterius. Tapi sebenarnya tidak ada rumus pasti dalam urusan hati. Setiap orang itu unik dan setiap interaksi memiliki dinamikanya sendiri. Yang berhasil untuk si A belum tentu berhasil untuk si B. Maka dari itu, pendekatan yang paling ampuh adalah pendekatan yang jujur dan otentik yang berasal dari dirimu sendiri. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana sih caranya agar PDKT ini tidak terasa seperti perjuangan yang melelahkan? Bagaimana kita bisa menikmati setiap prosesnya, bahkan saat kita tidak tahu akan berakhir di mana? Jawabannya ada pada pemahaman bahwa PDKT adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah waktu untuk saling mengenal, menemukan kecocokan, dan yang terpenting, bersenang-senang. Jangan biarkan ekspektasi menguasai dirimu, biarkan semuanya mengalir dan nikmati setiap momen yang ada. 1. Mengenali diri sendiri sebelum mengenal orang lain, fondasi awal yang tak boleh terlewat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hadapi satu kenyataan penting. Kamu tidak bisa memberikan apa yang tidak kamu miliki. Bagaimana kamu bisa mengharapkan orang lain menghargai dirimu jika kamu sendiri tidak menghargai dirimu? Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Langkah pertama yang paling krusial dalam PDKT adalah mengenal diri sendiri. Terdengar klise, tapi coba renungkan. Apa sih nilai-nilaimu yang paling penting? Apa yang membuatmu bahagia? Apa batasan-batasan yang tidak bisa kamu toleransi? Mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kompasmu dalam berinteraksi. Ketika kamu mengenal dirimu, kamu akan memancarkan rasa percaya diri yang tidak dibuat-buat, dan itu adalah magnet yang luar biasa. Misalnya, jika kamu adalah tipe orang yang suka berpetualang dan menghargai kebebasan, carilah seseorang yang memiliki semangat yang sama. Jika kamu adalah seseorang yang introvert dan butuh waktu untuk diri sendiri, carilah seseorang yang memahami kebutuhanmu itu. Jangan mencoba menjadi orang lain hanya demi menarik perhatiannya. Keaslian adalah daya tarik yang paling kuat. Seseorang yang tertarik padamu karena kamu menjadi dirimu sendiri akan menghargaimu secara tulus. Proses mengenal diri ini juga termasuk menyembuhkan luka-luka masa lalu jika ada. Kamu tidak bisa memulai hubungan yang sehat dengan membawa beban dari hubungan yang lampau. Lepaskanlah, maafkanlah, dan berdamailah dengan dirimu. Ingat, kamu layak mendapatkan kebahagiaan,
dan kebahagiaan itu seringkali dimulai dari dalam dirimu sendiri. 3. Jembatan komunikasi menemukan topik yang menyentuh hati. Komunikasi adalah jantung dari setiap PDKT, dan ini bukan hanya tentang bertukar pesan setiap hari, tapi tentang kualitas dari setiap percakapan. Jangan biarkan percakapanmu terjebak dalam basa-basi yang dangkal. Carilah jembatan komunikasi yang bisa menghubungkan hati ke hati. Salah satu cara terbaik adalah dengan mencari titik temu atau kesamaan minat. Apakah kalian berdua suka mendaki gunung? Atau mungkin sama-sama penggemar musik indie? Gunakanlah kesamaan itu sebagai pintu masuk. Ceritakan pengalamanmu, dengarkan ceritanya, dan ajak dia untuk melakukan aktivitas yang kalian berdua sukai. Aktivitas bersama akan menciptakan kenangan, dan kenangan adalah bahan bakar dari sebuah hubungan. Namun, jangan terpaku hanya pada kesamaan. Perbedaan pun bisa menjadi topik yang menarik. Misalnya, jika dia suka memasak dan kamu tidak, ajaklah dia bercerita tentang resep favoritnya. Tunjukkan ketertarikanmu. Kamu bisa bertanya tentang kesulitan yang dia hadapi atau tantangan yang ingin dia coba. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya tertarik pada dirimu sendiri, tapi juga pada dunianya. Yang paling penting adalah kejujuran. Bicaralah dari hati ke hati tanpa mencoba menjadi orang lain. Jika kamu tidak tahu sesuatu, katakanlah. Jika kamu memiliki ketakutan, ceritakanlah. Kerentanan yang tulus seringkali jauh lebih menarik daripada kepura-puraan yang sempurna. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. PDKT pada dasarnya adalah sebuah tarian yang membutuhkan dua orang yang saling menghormati, saling mendengarkan, dan saling jujur. Ini bukan tentang memenangkan hati seseorang, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa menjadi dirimu seutuhnya. Tarian ini mungkin tidak selalu berjalan mulus, ada langkah yang salah, ada ritme yang tidak pas, dan ada kalanya kita jatuh. Tapi setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Tujuan akhir dari tarian ini bukan hanya untuk mencapai status pacaran, tapi untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan itu seringkali dimulai dari bagaimana kita menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan menghargai setiap proses yang ada. Jadi, lepaskanlah semua ekspektasi, nikmati saja setiap langkahnya, dan biarkan hatimu menari. Siapa tahu di akhir tarian ini kamu tidak hanya menemukan pasangan, tapi juga menemukan dirimu sendiri. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam cinta dan bahagia selalu.